Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kembali lagi dengan saya, Pak Rizal Slamit, akan memberikan mata pelajaran kemuhammadiyaan. Nah, topik yang kita bahas hari ini yaitu tentang IPM. Apa itu IPM? Mari kita saksikan dan kita perhatikan bersama-sama. Ya, pertanyaannya, apa itu IPM? IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu disingkat dengan IPM. Jadi IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah, ya, merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, berkaidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maksud dan tujuan IPM itu untuk apa? Seperti apa maksud dan tujuan IPM? Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, di sini kalau saya menggaris bawahi terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, ya. Maka di sini yang menuntut ilmu di sekolah Muhammadiyah maka harus pelajar yang berilmu dan berakhlak mulia, dan juga harus terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga bisa terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar amal perjuangan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Yang pertama, dakwah di kalangan pelajar. Jadi dasar amal perjuangan IPM ini yang pertama melalui dakwah di kalangan pelajar. Yang kedua yaitu gerakan kader atau penerus. Yang ketiga yaitu gerakan keilmuan, memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan yang keempat adalah organisasi otonom di kalangan pelajar. Dan yang terakhir, organisasi independen atau berdiri sendiri di kalangan pelajar. Kalau biasanya kalau di sekolah-sekolah umum itu disebut dengan OSIS, ya, OSIS, organisasi intrasekolah. Nah, itu pada sekolah umum. Tapi kalau untuk di bawah Yayasan Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah itu disebut dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini janji Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan ini pada saat pertemuan sebelumnya, anak-anak ada yang sudah menghafal. Ada 6 janji pelajar Muhammadiyah. Yang pertama, yaitu berjuang menegakkan ajaran Islam. Ini merupakan janji, ya. Jadi kalian pada pertemuan sebelumnya itu kalian sudah berjanji dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah kalian bahwa kalian siap berjuang untuk menegakkan ajaran Islam. Di sini kalian perlu hijrah, ya, untuk menegakkan ajaran Islam, karena untuk kita memberikan dakwah kepada orang lain, kita perlu uh, merubah mindset kita untuk menjadi lebih baik, agar pada saat apa yang kita sampaikan kepada orang lain dapat diterima dengan baik. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, wajib hukumnya setiap anak harus hormat dan patuh pada orang tua dan guru di sekolah. Ini wajib, ya, dalam ajaran Islam. Apalagi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Wajib hukumnya seorang anak harus hormat dan patuh kepada orang tua dan
guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi tidak karena terpaksa, tapi harus bersungguh-sungguh atau melalui keikhlasan hati. Ya. Yang keempat yaitu bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Untuk menjadi untuk menjadi manusia yang sukses atau anak yang sukses atau pribadi yang sukses harus pertama-tama diawali dengan bekerja keras, ya. Terus mandiri ketika orang tua kalian memberikan eh, transportasi untuk kalian atau uang jajan buat kalian, kalian bisa mandiri di situ untuk menabung dan sebagainya. Nah, dengan kemandirian kalian, maka insya Allah kalian akan berprestasi. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Nah, rela berkorban di sini artinya eh, kita harus berkorban untuk orang lain dan menolong sesama. Artinya ketika ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolong dengan ikhlas tanpa dipaksakan. Yang terakhir adalah siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Ini merupakan 6 janji pelajar Muhammadiyah. Yang berikutnya, NDI atau nilai dasar IPM. Yang pertama, ketauhidan. Tauhid di sini kita tahu bahwa percaya bahwa Tuhan itu atau Allah itu satu, esa, ya, tauhid satu. Yang kedua yaitu keilmuan, harus mempunyai ilmu. Terus kekaderan atau penerus, kader. Kemandirian, mandiri, dan kemasyarakatan. Ini nilai dasar IPM. Lalu kita lanjut. GPB, Gerakan Pelajar Berkemajuan. Yang pertama, pencerdasan. Ya, gerakan untuk menjadi lebih cerdas, lebih berdaya atau pemberdayaan. Pembebasan. Ya, ini merupakan gerakan pelajar berkemajuan. 3 gerakan pelajar berkemajuan. Yang berikutnya, tingkat pimpinan IPM. Nah, ini tingkatnya dari ranting sampai ke pusat. Kita lihat, yang pertama, ranting ada terdiri dari sekolah, masjid, atau kampung. Ya. Yang kedua adalah cabang. Nah, di situ ada kumpulan ranting dan pada kecamatan. Yang ketiga adalah daerah, kumpulan cabang, kabupaten atau masuk dalam kabupaten atau kota. Yang berikutnya, wilayah, masuk pada kumpulan daerah dan provinsi. Dan yang terakhir adalah pusat, nasional. Ini merupakan tingkatan yang paling tertinggi sampai paling terendah. Ya, pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Jadi ranting sekolah itu ada pada wilayah di desa-desa atau di kampung. Sementara untuk cabang, nah ini kumpulan ranting-ranting yang ada pada kampung atau desa. Nah, itu basisnya ada pada kecamatan. Untuk daerah itu kumpulan cabang-cabang, ya, yang terdapat pada kabupaten. Nah, ini yang terdapat pada kecamatan. Jadi pusatnya atau basisnya adalah ada pada kabupaten. Nah, untuk wilayah itu ada kumpulan daerah, ada pimpinan daerah, ya. Nah, itu ada pada provinsi atau di pusat kota, ya. Dan untuk pusat nasional itu ada pada eh, kota besar atau kita bisa sebut dengan Yogyakarta dan
Jakarta itu merupakan pusat daripada tingkat pimpinan. Kita lanjut. IPM dan Sekolah Muhammadiyah. IPM dan sekolah adalah sarana kaderisasi Muhammadiyah, yaitu yang pertama, wadah untuk menciptakan orang-orang yang melanjutkan perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh Muhammadiyah dan diperjuangkan untuk mencapai tujuannya. Nah, ini merupakan sarana kaderisasi Muhammadiyah sebagai wadah untuk menciptakan orang-orang yang melanjutkan perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Yang berikutnya, untuk siswa. Nah, ini kita lihat fungsi Muhammadiyah untuk siswa atau fungsi IPM untuk siswa. Yang pertama, apa manfaatnya? Nah, ini wadah untuk siswa, wadah aktualisasi dan menyalurkan potensi. Yang kedua, menambah wawasan dan pergaulan. Yang ketiga, menambah kematangan, kedewasaan dan berbagai kemampuan sumber daya manusia meningkat. Menambah jaringan atau sangat memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir, mengurangi aktivitas-aktivitas negatif seperti kenakalan remaja. Ini manfaat daripada IPM. Nah, tadi untuk siswa, sekarang kita lihat untuk sekolah. Manfaatnya apa untuk sekolah? Yang pertama, mempromosikan sekolah lewat siswa yang berkualitas dan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, membantu dalam berbagai kegiatan di sekolah. Nah, itu untuk sekolah. Jadi untuk sekolah itu ada dua, mempromosikan sekolah lewat siswa yang berkualitas dan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, membantu dalam berbagai kegiatan di sekolah. Nah, untuk Muhammadiyah itu apa? Organisasi Muhammadiyah. Yang pertama, sebagai wadah kaderisasi yang sangat potensial. Artinya ada penerus-penerus dari kader Muhammadiyah. Yang kedua, meningkatkan kualitas amal usaha dan pelayanan kepada umat. Nah, ini merupakan manfaat-manfaat IPM bagi siswa, sekolah, dan organisasi Muhammadiyah. Nah, dan yang berikutnya, manfaat untuk orang tua, yaitu satu, anak semakin terdidik. Dan yang kedua adalah bangga dan bersyukur. Ya, demikian materi kita hari ini tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Ikrarkan bersama IPM berjaya. Nun wal kalami wa ma yasturun billahi bisabil haq wa istabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.